Noel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan KPK. Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kita akan bahas soal korupsi di tubuh Kabinet Prabowo ini, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Yasin, kemudian politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Yasin, Mas Zainur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Hendarsam dulu. Bang Hendarsam, ini kan terkait dengan status dari Noel sendiri di Gerindra. Ini kan Pak Dasko katanya bilang masih akan dipastikan kembali gitu ya. Sudah ada update belum dari Partai Gerindra? Kenapa sih selalu dikait-kaitkan dengan masalah partai? Ini kan masalah pribadi. Satu, kalau kita bicara masalah kader, ya kan? Kita tahu nggak terminologi kader itu apa? Orang yang dibina, ya, orang yang dididik oleh partai untuk kemudian diorbitkan. Setahu saya, Noel ini baru belakangan ini aja dia. Kalau makanya saya pribadi kemarin saya sudah bilang ini numpang nyalek aja di Partai Gerindra. Karena sampai dari Rapimnas, Rakernas saya tidak pernah ketemu sama dia. Tidak pernah ketemu dalam hal pendidikan-pendidikan yang basic dasar di partai. Jadi itu terminologi kader, ya. Jadi kita tidak bisa dia katakan kader Partai Gerindra, ya. Itu satu. Nilai-nilai Partai Gerindra tidak seperti itu. Nah, yang kedua yang harus saya luruskan juga di sini, ternyata ya info yang kita dapatkan dari media dan dari KPK juga, praktek masalah ini itu sudah terjadi dari 2019, ya. Jadi ini prakteknya udah lama sekali ternyata. Praktek pemerasan-pemerasannya udah lama terjadi. Dan kemudian, ya kan, si Noel masuk ke sana, larut dia ke dalam hal tersebut. Kenapa akhirnya kalau insting saya bekerja, kenapa akhirnya terjaring sampai 20 orang, ya kan? Kemudian ada 14 atau 20 orang. Artinya memang ini kerja kolektif yang selama ini sudah terjadi di saat di 2019. 2019 sampai sekarang udah berapa tahun? Tuh, 6 tahun, kurang lebih. Ya kan? Itu bukti yang didapatkan, bisa saja itu mungkin terjadi dari sejak 2014 atau 20 tahun yang lalu. Nah, praktek-praktek ini yang kemudian ya kan di pemerintahan sekarang ini coba dilakukan akselerasi oleh KPK untuk dilakukan penindakan secara tegas dengan supaya tidak terjadi masalah politis, ya OTT saja. Kalau OTT seperti kata Bang Saud, ya 90% udah pasti jadi tersangka. Jadi ini bukan masalah baru, masalah lama, tapi kemudian tidak bisa ditanggulangi. Ya, baru ditanggulangi di era sekarang. Nah, yang berikutnya juga nih, biar saya teruskan, biar clear ya masalah ini, ya kan. Noel, ya, Noel Ebenezer, Pak Prabowo udah kurang apa ngomongin masalah itu, ya kan. Masalah sampai bukan himbauan, bahkan teguran keras keluar dan ke dalam, ya, kepada para pengusaha-pengusaha dan perangkat-perangkat yang ada di dalam, bahkan sampai merujuk kepada kader-kader partai, ya kan, baik itu yang ada di Kim Plus maupun di partainya sendiri. Dan itu terbukti tanggal 15 Agustus, dan pada saat pidato sidang MPR itu beliau sampaikan, kemudian beberapa hari kemudian tertangkap. Nah, itu artinya ya memang telinga, ya, mulut dan hatinya tidak sinkron dengan hal tersebut. Bagaimana kita bisa katakan dia adalah kader? Ya, kalau untuk hal tersebut saja dia tidak bisa menyelaraskan terkait. Simpelnya kata Bang Hendarsam, hal ini terlepas daripada apapun nanti penetapannya tersangka atau tidaknya, ya kan. Jadi kita highlight masalah ini terjadi sejak 2019. Baik. Numpang nyalek gitu ya kalau kata Bang Hendarsam di Gerindra. Tapi saya mau ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, kita lihat ini Noel belum 1 tahun menjabat sebagai Wamenaker, kemudian tertangkap oleh KPK, walaupun kita belum tahu status hukumnya seperti apa, tersangka atau tidak gitu ya. Ini Anda melihatnya
memang ada celah yang seksi di Kemenaker, kemudian Noel bisa terjerat, atau memang sudah karena dari dulu, dari tadi kata Bang Hendar Sam, sudah dari beberapa tahun lalu Noel cuman ya ikut kecebur aja gitu? Ya, orang ketangkap OTT itu biasanya setelah melakukan sekian kali perbuatan. Jarang ada orang ketangkap itu karena baru pertama kali gitu ya. Sehingga biasanya ada peribahasa kan di Indonesia itu pandai-pandai itu melompat jatuh juga gitu. Nah, dalam konteks di Kemenaker memang ini satu kementerian yang problematik saya katakan. Kenapa? Karena semua orang tahu saat ini pun sedang ada penyidikan soal pemerasan TKA, kemudian ada kasus baru. Artinya tidak ada ketakutan apapun di sana gitu ya, baik di level birokrasi maupun di level pimpinannya gitu. Mereka tidak ada yang takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya memang ini sudah sangat nekat sekali. Nah, yang kedua, kalau kita fokus kepada anggota kabinet, meskipun kita masih harus tunggu ya status dari KPK, katanya baru nanti setelah Jumat akan diumumkan. Ini kan dulu anggota kabinet semua sudah ikut retret di Magelang, sudah ikut pembekalan ya, baik itu menteri maupun wakil menteri. Nah, tetapi mengapa masih juga di kementerian itu terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi? Kan artinya memang sekadar retret, sekadar pembekalan itu tidak cukup gitu. Sehingga ini yang perlu dipertanyakan adalah apa yang jadi penyebab dari perbuatan tindak pidana korupsi ini gitu. Nah, saya melihat memang ini tidak jauh-jauh dari menjual kewenangan yang dimiliki begitu ya. Karena kan biasanya korupsi di kementerian itu antara jual beli pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan publik, atau yang ketiga kewenangan-kewenangan perizinan, persetujuan, foto dan sejenisnya. Oleh karena itu ini yang harus didalami oleh KPK. Kalau tadi info dari Bang Hendar Sam ini sudah berlangsung lama, ya harus dibongkar semua ketika KPK melakukan gelar gitu ya, itu ada sekian banyak kendaraan gitu ya. Itu kendaraan dari para pelaku kah atau kendaraan yang tersangkut atau hasil dari tindak pidana korupsi? Kalau itu ada kaitannya sebagai hasil tindak pidana korupsi, maka itu luar biasa sekali begitu ya. Artinya kemungkinan ini merupakan praktik lancung yang telah berlangsung sekian lama, sehingga harusnya ini KPK bisa telusuri, termasuk meminta bantuan PPATK agar seluruh jejaringnya bisa diruntuhkan. Begitu, Mas. Oke, Mas Zainur, kita sama-sama sudah menyaksikan juga pernyataan dari Pak Prabowo terkait pemberantasan korupsi gitu ya, nggak peduli partainya apa, dari mana, Gerindra pun tetap diberangus gitu ya. Tapi kemudian kita lihat sekarang yang tertangkap ini adalah wakil menteri, anggota kabinet gitu ya. Ini apakah memang kemudian ada dua hal nih Mas yang kita bisa cermati. Ini apakah memang karena komitmennya kuat kemudian bisa dibantai juga nih wakil menterinya, atau justru karena selama ini kurang diawasi atau kurang dijaga gitu kabinetnya sehingga malah terjerat korupsi gitu, Mas Zainur? Ya, saya telah menyampaikan kritik sejak awal pembentukan kabinet ya. Itu kewenangan prerogatif presiden. Tetapi kalau kita lihat, ada sekian banyak orang yang punya problem, termasuk problem hukum, tetap diangkat sebagai pembantu-pembantu presiden gitu ya. Sebut saja di kasus Bakti ya, itu kasus korupsi pembangunan BTS. Itu ada nama-nama yang tersangkut, belum selesai sampai sekarang proses penanganannya di Kejaksaan tidak tuntas, tetapi juga masih diangkat menjadi pembantu-pembantu presiden gitu ya. Semua orang tahu kalau mengikuti persidangannya itu setidak-tidaknya ada dua nama yang tersangkut gitu ya. Itu contoh bahwa bahwa itu masih menjadi permasalahan, bahwa yang diangkat oleh presiden itu masih banyak orang-orang yang memiliki catatan masalah, sehingga kita harus melihat ini tidak cukup hanya sekadar dipermasalahkan kepada individunya, tetapi juga kita harus melihat mengapa ini terus terjadi. Saya melihat yang pertama tentu pengawasan ya Bang ya. Ini pengawasannya sangat dipertanyakan, apakah pengawasan dalam arti inspektor di internal Kementerian Ketenagakerjaannya maupun pengawasan dari sisi kabinet gitu. Saya pikir kabinet tetap harus memiliki pengawasan juga, apakah dilakukan oleh Seknek atau KSP atau seperti apa. Agar ada pengendalian terhadap para pembantu presiden agar dapat bekerja sesuai dengan perintah-perintah presiden dan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran apalagi yang serius seperti melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang ketiga saya melihat
harus dilihat kemungkinannya apakah kasus korupsi di Kemenaker ini punya tujuan untuk mengumpulkan dana politik 2029. Mengapa? Karena itu justru yang harus dicegah gitu ya. Jangan sampai pembantu-pembantu presiden siapapun di pemerintahan itu punya agenda pribadi, punya agenda kelompok, punya agenda partai yang itu menggunakan cara-cara tidak sah. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Sekali lagi, perlu sekali meminta bantuan PPATK untuk tracing seluruh transaksi keuangan pihak-pihak yang terlibat, baik itu by name oleh nama-nama mereka maupun menggunakan nomine nama-nama pihak lain yang itu digunakan sebagai persembunyian untuk menampung hasil kejahatan, Bang. Oke, baik. Saya kemudian ke Pak Yasin. Pak Yasin, ini kita perhatikan dari KPK sepertinya lebih dari 1 kali 24 jam nih untuk penetapan tersangka ataupun konversi yang terkait dengan kasus ini. Kalau di KPK sendiri, Pak Yasin, memang ini tidak terlalu strict kah aturannya untuk aturan 1 kali 24 jam ini, dan kenapa kemudian kok yang kali ini sepertinya agak lebih lama, lebih dari 24 jam? Apakah karena memang rumit, belum selesai pemeriksaannya seperti itu? Ya, KPK tentu patuh atau compliant terhadap aturan perundangan yang berlaku. Saya kira saat sekarang itu sudah ada orang-orang yang statusnya ditersangkakan atas dugaan pemerasan pada K3 itu ya, sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Hanya saja konferensi persnya aja yang tertunda. Tuh, jadi karena kan lelah itu telah memeriksa dengan jangka waktu yang lama. Tapi dari perbincangan kita tadi ya mengenai apa yang disampaikan Pak Endarsa maupun Mas Zainur Rohman, itu saya kira ya itu harus kita arahkan kepada hal yang lebih strategis lagi, bahwa Indonesia itu sudah darurat korupsi. Statement presiden itu tidak diindahkan, padahal itu ya kan orang yang berasal dari partainya dan seluruh jajaran menteri. Sekarang kan banyak yang terlibat, ya tadi disampaikan bahwa itu sejak tahun 19 itu ya, yaitu numpang nyalek dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini untuk rekrutmen pejabat eksekutif maupun legislatif ini terjadi suatu, katakanlah wrong direction, jadi suatu strategi yang salah. Siapa yang berkontribusi banyak berupa uang, mereka lah yang diangkat jadi menteri dari parpol-parpol yang mendukung rezim. Tidak mengindahkan itu background atau track record dari orang tersebut. Hanya main pasang karena perjuangan mereka terhadap partai. Kemenaker ini sudah kita teliti sejak tahun 2010 itu kajian sistem. Dan sudah berulang beberapa orang itu tangkap tangan oleh KPK. Pada zaman Gus Imin itu ya, waktu menterinya, staf-stafnya diproses hukum oleh KPK. Dan yang tadi disampaikan oleh Bung Zainur Rohman, sekarang terjadi pemerasan yang sedang ditangani, itu sejak tersangkanya sudah ada, proses hukum sudah jalan, itu pemerasan Kalau ini kok diulang lagi, berarti perlu total reform. Jadi pernyataan Pak Presiden harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, yaitu total reform. Total reformnya apa ya? Misalnya orang-orang yang dianggap tidak proven bahwa itu bersih dan hanya menjadi menghambat kemajuan negara, jadi reshuffle. Minimal reshuffle. Kalau reform seluruhnya yaitu ya kesepakatan politik bahwa harus membuat suatu tata kelola yang baru, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ini semuanya korup. Bagaimana? Hanya 1% aja yang ditangani KPK, itu semuanya perlakunya ya hampir sama seperti itu. Seperti itu, Bung. Jadi ini berulang dan sebentar lagi juga ada muncul lagi nanti kasus-kasus korupsi di bidang lain karena sudah marak di sini. Orientasinya tidak memajukan negara dan mensejahterakan rakyat, orientasinya memperkaya diri sendiri melalui abuse of power, kemudian abuse of discretion, jadi semauannya sendiri. Jadi pejabat itu tend to corrupt itu memang betul. Jadi itu yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo gitu, Bung.
Baik, baik. Saya mau ke Bang Hendarsam lagi. Tadi ada beberapa poin yang menarik disampaikan oleh Pak Yasin maupun Mas Zainur terkait dengan background check gitu ya, terkait siapa saja yang kemudian dijadikan pembantu presiden di kabinetnya. Anda melihat memang kalau untuk di Gerindra sendiri, Bang Hendarsam, untuk background check misalnya kita anggaplah gitu ya, memang Noel ini sempat nyalek di Gerindra. Seperti apa di Gerindra sendiri? Saya nggak bisa berkomentar masalah itu karena itu kan merupakan kewenangan daripada DPP untuk melakukan hal tersebut dan hak prerogatif daripada presiden kalau menunjuk itu ya. Tapi saya ingin menanggapi, memberikan masukan ke Mas Zainur dengan dan juga berdiskusi dengan Mas Yasin. Ini tambahan saja. Saya rasa gini ya, memang agak sulit sepertinya untuk kayak Mas Zainur dan Pukat ini untuk mengapresiasi langkah-langkah Presiden Prabowo ya. Dalam jangka waktu kurang lebih 10 bulan sudah melakukan penangkapan bahkan ke dalam, ya kan, memang agak sulit. Tapi saya kasih masukan gini nih, ini paling konstruktif dan saya sudah berapa kali buat tulisan sebenarnya masalah ini. Ini karena masalahnya apa? Karena memang ada ruang yang terbuka untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, kolusi, korupsi dan nepotisme, ya kan? Itu karena apa? Paradigmanya itu, ya kan? Aturan yang ada kita itu selalu pendekatannya ada pendekatan formal, bukan pendekatan material. Nah, oleh karena itu, ketika paradigmanya adalah pendekatan formal, banyak ruang yang terbuka di sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu kita sama-sama tahu. Banyak syarat yang harus dipenuhi, ya, harus ada sertifikat ini, sertifikat itu, segala macam, ya kan? Apakah ini satu pintu atau tidak, saya tidak tahu. Sehingga oleh karena banyak ruang yang terbuka, banyak pintu yang harus dilalui, dan kemudian oleh karena itu, ya kan, banyak orang yang harus dihadapi, ya, dan banyak biaya juga yang akan keluar dari situ. Nah, ini sebenarnya masalah pokoknya itu daripada aparat kita sekarang ini ASN itu, ya, paradigmanya itu yang ada di kepalanya itu adalah pendekatan formal selalu, bukan pendekatan material. Itu masalah pokoknya. Jadi Mas Zainur silakan kaji, nanti tulisan saya kirim nanti ke Mas Zainur biar bisa itu diimplementasikan. Karena kalau selalu pendekatan pendekatan formal, ya kan, harus ada 10 sertifikat, harus ada lintas kementerian. Ini kasihan investasi kita bagaimana, ya kan gitu kan? Ini bagaimana masalah tenaga kerja asing, ya kan? Dari Kementerian Imigrasi dan Dirjen Imigrasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana supaya bisa jadi satu pintu dan juga menghindari, contoh nih, menghindari tatap muka, ya, menghindari interaksi secara langsung. Nah, itu hal yang paling pokok gitu loh. Ya, maksud saya. Ini masukan buat teman-teman peneliti. Saya ini orang praktek dan saya juga bisa kata saya memikir, kita ini pemikir hukum. Ya. Jadi bukan hanya di awang-awang saja, hal-hal seperti ini harus kita tutupin. Jadi paradigma itu tuh, Mas Zainur, masukan untuk Anda supaya Anda juga bisa teliti masalah itu, ya. Oke, baik Mas Zainur, silakan ditanggapi dan sekaligus saya juga mau tanya soal sosok seorang Noel nih yang kita tahu beberapa waktu terakhir gitu sering banget sidak, marah-marah gitu ya, seakan keras banget gitu sama perusahaan-perusahaan nakal, seakan di sini jadi pahlawan gitu untuk memberangus praktek tidak baik di sebuah perusahaan. Tapi kemudian dia terbukti ataupun kita belum terbukti, ini dia tertangkap oleh KPK, kita nantikan nanti statusnya seperti apa, tapi dia kemudian ditangkap KPK atas dugaan pemerasan. Nah, selama ini dilakukan oleh Noel sendiri sebagai seorang wamenaker, marah-marah, sidak itu, apakah ini untuk menunjukkan bahwa nih loh, saya punya kuasa, saya orangnya keras, kalau macam-macam, kalau nggak ngasih duit nggak saya kasih ini sertifikat ya gitu, Mas? Iya, terima kasih Bang Hendarsam, ada input-input gitu ya soal apakah kami kurang cukup memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. Tentu selalu kita berikan dukungan, hanya saja soal bagaimana yang harusnya dilakukan oleh Presiden di dalam kebijakan anti korupsi. Saya berpendapat dan berpandangan, dan boleh saja dong saya berpendapat, masih sangat kurang yang dilakukan oleh Presiden. Belum ada langkah-langkah konkret gitu ya. Dan kalau soal penelitian, kami punya banyak sekali penelitiannya. Nanti bisa juga kami kirimkan kepada Bang Hendarsam resep-resep pemberantasan korupsi menurut usulan kami gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Bang Noel gitu ya. Tentu kita harus hormati proses hukumnya masih berjalan di
KPK, belum ada status gitu ya. Tetapi model-model sidak dengan kemudian pendekatan-pendekatan secara sporadis ya, itu di satu sisi mungkin bagus untuk adanya shock terapi kepada pihak-pihak yang misalnya tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi di sisi lain ini juga tidak sistematis. Kenapa tidak sistematis? Karena dijalankan bukan by system, bukan oleh misalnya aparat pengawas dan seterusnya gitu ya. Tentu kemampuan pejabat tinggi untuk melakukan sidak itu sangat terbatas dibandingkan dengan aparat pengawas. Yang kedua, saya pikir di lain sisi itu juga bisa menimbulkan semacam ketakutan gitu ya. Yang dimaksud dengan ketakutan itu, oh ternyata besar power dari pejabat itu. Misalnya bisa memberikan surat peringatan, bisa mencabut izin bahkan, atau kalau meminta izin di kemudian hari akan dipersulit misalnya gitu ya. Itu juga timbul celah power imbalance gitu ya. Tidak adanya kesetaraan antara dunia usaha dengan pemerintah, sehingga itu juga membuka celah korupsi. Tapi apapun itu yang saya lihat memang dari praktik-praktik yang selama ini terjadi gitu ya, itu berawal dari kewenangan yang dimiliki. Nah, kewenangan yang dimiliki itu apakah digunakan sesuai dengan ketentuan atau kemudian diuangkan. Nah, penggunaan kewenangan itu yang pertama selalu akan abuse ketika dia itu absolut. Tidak ada pengimbangnya gitu ya. Dan tidak ada alat untuk melakukan uji. Ujinya pos gitu ya, pos factum dengan misalnya melakukan gugatan kepada PT UN. Misalnya ketika mengajukan izinnya tidak keluar, hanya bisa diajukan karena dia pejabat tertinggi ya, banding administratifnya sudah dilalui, hanya bisa dilakukan dengan melakukan gugatan kepada PT UN. Sehingga memang persoalan-persoalan izin ini perlu pembenahan ya, pembenahan perizinan itu sebenarnya resep-resepnya sudah banyak banget gitu ya. Ada deregulasi sedemikian banyak faktor perizinan, juga soal kuota ya. Kuota itu tujuannya untuk proteksi produk dalam negeri, tetapi pada praktiknya dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari para pejabat ya. Ada impor gula, ada ekspor minyak CPO dan seterusnya, itu kan kebijakan proteksi. Tetapi karena ada kewenangan pejabat untuk menentukan siapa yang akan dikasih ke kuota atau tidak, itu kemudian dijual gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan Bang Hendarsam, saya pikir digitalisasi kemudian satu atap itu juga sudah dilakukan gitu ya. Tetapi nyatanya juga mungkin ya, kalau soal perlu ditingkatkan ya, tetapi nyatanya juga masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk ketika misalnya kemarin terakhir di Sumatera Utara, e-purchasing gitu ya. Itu sudah semuanya secara elektronik gitu ya. Itu pengadaan di Dinas PUPR Sumatera Utara itu semua sudah elektronik, tetapi juga masih membuka ruang. Kenapa? Karena pimpinan tertingginya yang diduga memainkan ini semua gitu ya, sehingga sekali lagi aparat pengawasan kita sangat lemah, Mas. Karena tadi kata Anda itu ya, power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely gitu ya, kalau kita bicara ilmu politik gitu Mas Zainur. Tapi kemudian bagaimana kemudian selanjutnya kita bisa mengawasi kabinet kita, bagaimana Pak Presiden kemudian bisa memastikan prinsip ataupun keinginan anti korupsi ini bisa diteruskan sampai ke bawah. Kita akan bahas sesaat lagi, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas terkait dengan penangkapan Wamenakar Emmanuel Ebenezer oleh KPK. Dan kami masih bergabung dengan sejumlah narasumber. Ada Bang Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra, dan juga Pak M. Yasin, Wakil Ketua KPK 2007-2011. Sebelumnya juga sudah ada Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, namun harus pamit lebih dulu karena ada keperluan di UGM. Saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, tadi silakan ditanggapi pernyataan dari Mas Zainur terkait dengan korupsi ini. Apakah memang kita perlu nih reformasi besar-besaran juga gitu ya di proses di sebuah lembaga pemerintahan agar jangan sampai ada membuka celah praktek korupsi seperti ini? Ya memang saya objektif bahwa memang saya sepakat dengan beberapa poin terakhir yang dikatakan oleh Mas Zainur tadi terkait dengan masalah apa yang Noel lakukan ya, beberapa melakukan sidak-sidak. Sebenarnya kan kalau kita bicara masalah sidak ini kan tugasnya kan tugas daripada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan kan gitu kan. Nah, kalau tiap hari kerjanya sidak, kapan kerjanya untuk membangun dan membuat tata kelola yang baik kan gitu kan.
Nah, untuk segala shock terapi oke di awal gitu ya kan, tapi kemudian membuat sistem yang baik ya kan, kemudian melakukan digitalisasi yang baik ya kan, tanpa harus apa namanya itu melakukan tatap muka secara langsung. Sebenarnya kan simple ya kalau kita mau lihat, kita belajar aja dari negara-negara lain yang sudah maju ya kan, bisa dilihat negara-negara lain yang proses apa namanya itu ketenaga kerjaannya baik, sesuaikan dengan kultur dan budaya kita, sesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau aturannya juga itu terbentur dengan aturan, relaksasi aturannya ya kan, kemudian semua itu bisa dijalankan. Nah, itu kan selama spirit yang selalu dijalankan oleh Pak Prabowo kan gitu kan, selalu menyatakan Indonesia ini mentalnya apa nama itu, mental pejabat kita, mental aparat kita ini kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kan kayak gitu. Ini masalahnya ya. Kemudian beliau menempatkan orang-orang beliau ya kan, tanda kutip ya kan, yang karena apa? Memang supremasi sipil kita kebablasan. Ketika diperintah nggak bisa Pak ada aturan ini, nggak bisa Pak ada aturan itu, kan kayak gitu kan. Sehingga oleh karena itu nggak jalan. Beliau gemes, beliau greget, ditaruhlah orang-orang di tempat yang beliau bisa langsung apa namanya itu akselerasi. Ya mungkin salah satu ini PR bagi Menteri Tenaga Kerja yang saat ini untuk melakukan akselerasi yang lebih cepat dengan itu gitu loh. Jadi tidak harus tiap hari Presiden menanyakan ya kan, karena ada program-program strategis nasional lain yang harus beliau concern juga kan gitu. Jadi ya harusnya bisa menyelami alam pikir Pak Prabowo gitu loh ya kan, alam pikir beliau bahwa jangan banyak lah apa namanya itu aturan-aturan yang kemudian itu merugikan apa namanya itu para pencari jasa. Nah, apalagi ini masalah tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ini yang merupakan wajah dan etalase Indonesia di mata dunia, ya kan? Kalau dari sini aja dari 2019, saya nggak yakin tuh prakteknya 2019 itu, saya yakin dari belasan tahun yang lalu kok terjadi. Dan ini udah baru 8 bulan kita ungkap, dan ini mudah-mudahan jadi trigger bagi kita ke depannya ya, bagi trigger kita ke depannya untuk memperbaiki, dan PR bagi apa nama itu menteri tidak hanya membuat fakta integritas saya rasa kan, tapi membangun sistem yang benar-benar baik ya kan, ganti itu orang-orang yang kira-kira enggak itu ya kan, dengan generasi-generasi yang muda mungkin yang tidak terkontaminasi dengan rezim-rezim aparat yang lama seperti itu. Dan yang kedua, saya ke Pak Yasin dulu, yang kedua, Bang Haidar Sam. masukan saya yang kedua ya kan, taruh di Inspektur Jenderal itu orang-orang yang bagian pengawas ini orang-orang eksternal ya kan, banyak orang eksternal. Kalau di dalam itu ya serigala berbulu domba semua itu isinya ya kan. Oke, siap. Pengawasan lagi-lagi dibutuhkan gitu ya. Kemudian saya ke Pak Yasin dulu nih. Pak Yasin, ini momen kita nih untuk sama-sama bercermin. Kita sama-sama lihat ini OTT akhirnya untuk periodenya Pak Setio Budianto ini menyasar wakil menteri gitu ya. Anda melihat harus diteruskan nih budaya OTT? Ya, karena itu perintah undang-undang. Jadi kalau itu dikatakan shock terapi yang disampaikan oleh Bung Zainur tadi, saya kira juga kurang pas, karena di semua waktu harus pimpinan KPK dan jajarannya itu melaksanakan perintah undang-undang. Salah satunya adalah melakukan penyadapan dan melakukan tangkap tangan bagi mereka yang sudah diperingatkan dengan pencegahan. Kajian sistem itu sebenarnya mengkaji betul sistem yang di situ rentan korupsi itu bagian apa saja di kementerian-kementerian yang ada yang dilakukan kajian sistem itu sudah itu Bung. Misalnya di haji, kajian sistem dulu, masuklah penindakan karena disarankan untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh KPK, tidak melaksanakan. Kami dulu melakukan kajian sistem juga di Depnaker, masalah tenaga kerja asing itu. Apa itu area-area yang rawan atau rentan korupsi di bidang-bidang Kemenaker itu. Kita sarankan, tapi tidak dilaksanakan ya, tangkap tangan. Dan lain sebagainya, termasuk di Bea Cukai. Bea Cukai kita sarankan kajian sistem ini loh yang harus diperbaiki. Seperti sarannya dari Bung Endar Sam tadi untuk digital itu seperti yang dilakukan di Korea Selatan misalnya, itu sudah kita sarankan. Jadi tugas Pak Presiden itu tidak hanya statement-statement, sekarang sudah harus diikuti dengan tindakan nyata.
tugaskan menteri itu. Ini lakukan digitalisasi di Kemenaker semuanya, tidak usah face to face communication atau tatap muka seperti tadi disampaikan juga Pak Endarsam. Itu saya kira itulah negara-negara yang merdekanya itu bersamaan dengan kita, tapi mencuat majunya itu lebih cepat sekali karena perbaikan sistem. Nggak ada face to face communication dalam pengurusan perizinan maupun yang non perizinan, sampai di pelabuhan pun itu semua digital. Nggak ada kuli pelabuhan apa itu nggak ada, semua totally itu direform. Kalau semuanya bisa dicegah, kenapa harus nunggu tindakan dulu gitu ya Pak ya? Nah, makanya itu dicegah nggak mau ya, di haji pun juga nggak mau. 48 titik temuan di penyelenggaraan haji kita sarankan, nggak dilaksanakan selama 2 tahun. Nah, akhirnya penindakan yang maju. Itu kapan Pak Yasin? Maaf Pak ya, itu kapan? Di era kapan tuh? Di eranya Pak Yasin Pak. Ya di era saya. Oh di era Pak Yasin. Ya, tapi selanjutnya tetap ada kajian sistem itu sampai sekarang, Pak. Iya makanya itu kan kalau kita bicara masalah penyelenggaraan haji, hal tersebut sudah dilakukan sebenarnya saat ini kan, sudah disisir semua pemain-pemainnya, ya kan, sampai Pak Prabowo menaruh orang-orang mantan KPK yang berintegritas, termasuk Novel Baswedan dan kawan-kawan di situ, untuk menjadi satgasus di sana di kementerian. Nah, saya pernah Irjen Kementerian Agama. Jadi setelah saya melakukan kajian sistem di KPK, kebetulan saya open recruitment keterima di Irjen Kemenag. Kita benahi semua. Tapi setelah kami pergi sejak tahun 2017 sampai sekarang, balik lagi dengan sistem yang lama, pengadaan barang dan jasa itu di Arab itu korup semua. Pengadaan barang jasa ya pemondokan, catering, transportasi di Armina itu sudah dibenahi Pak Yasin. Hal itu kita sudah dibenahi saat ini. Ya mudah-mudahan. Belum. Ini masih ditangani oleh KPK dan Kejaksaan untuk pengadaan barang dan jasanya. Ya itu kan. Itu masalah penegakan hukum. Kembali ke terkait dengan OTT dan Bang Noel, sistemnya ini Bang Hendarsam sudah dilakukan. Mungkin Pak Yasin update terakhir tentang masalah penyelenggaraan haji ini. Bang Hendarsam. Punten Bang Hendarsam, kita lagi bahas soal Bang Noel ya, bukan soal haji. Saya mau ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, sekali lagi saya mau tanya ke Anda Pak Yasin terkait dengan kemungkinan nanti ketika sudah OTT, berapa persen kemudian misalnya Noel ini jadi tersangka, dan bagaimana sih sebenarnya mekanisme OTT ini ketika udah ditangkap, kemudian barang bukti sudah ada, seperti apa di belakangnya? Apakah sudah penyelidikannya diselenggarakan dari jauh-jauh hari, kemudian ditangkap, sudah banyak buktinya, berarti sudah pasti ataupun bisa kemungkinan besar jadi tersangka, Pak Yasin? Ya, jadi penyadapan atau lawful interception amanah undang-undang, dan itu prosesnya saya yakin itu sudah lama. Pertama kali itu media tanya kepada salah satu pimpinan, Pak Fitro misalnya, apa betul ada penangkapan tangan atau OTT istilah sekarang? Dijawab iya. Kalau iya, biasanya OTT itu ada yang disuap, ada yang menyuap, ada barangnya untuk menyuap itu berupa uang dan atau barang. Jadi kalau misalnya ditanya persentasenya, ya kira-kira 95 ke atas lah, sampai 99,9. Karena penyelidikan sudah mulai dari jauh-jauh hari gitu ya, sudah punya bukti kuat juga gitu. Bang Hendarsam, saya terakhir ke Anda Bang Hendarsam, ini kan ada juga komitmen dari Pak Prabowo gitu ya, siapapun yang korupsi kita berangus gitu. Kemudian kalaupun sudah terbukti korupsi, siapapun itu, Partai Gerindra pun misalnya ada kader yang korupsi, harus ikut justice kolaborator gitu. Kalau misalnya kita lihat untuk kasus Noel, Pak Prabowo nanti sikapnya seperti apa? Ya sudah pasti ya selesai itu barang ya kan, sudah pasti beliau kan udah dijelas, udah kalau kita bicara dari sisi politis ya kan beliau sudah mengingatkan itu loh ya kan. Ya ini kan kenapa beliau selalu menyampaikan itu secara keras ya kan, beliau ingin membina gitu loh ya, membina bahwa jangan melakukan ini ya kan, kepada para menteri-menterinya ya kan, kepada para aparat, kepada mereka-mereka yang dulu, sampai ngomongin kepada para jenderal-jenderal backing tambang kan, seperti itu, yang tambang-tambang ilegal kan gitu kan. Ini kan sebenarnya suatu signal yang jelas sekali. Nggak lama kemudian langsung tuh dieksekusi, ya kan? Artinya kan ini bandel-bandel ini memang harus dieksekusi, dan jangan kaget. Ini bukan mudah-mudahan ini yang saya inginkan, yang mungkin Pak Yasin juga inginkan, kita tidak ingin terjadi
kembali, ya kan, dikarenakan sistem dan apa namanya itu indeks korupsi kita menurun. Itu yang kita inginkan. Nah, jangan juga dibilang ini menjadi logical fallacy, ya kan, artinya logika yang terbalik bahwa ketika pemberantasan korupsi di lingkar istana, ya, di lingkar terdekat kabinet itu malah menjadi Pak Prabowo yang diserang gitu loh, ya kan, menjadi sesuatu hal yang itu harusnya diapresiasi orang-orang di sekitar aja disikat, apalagi di luar. Oke, kita apresiasi tidak tebang bagaimana pilihnya Pak Prabowo. Kita nantikan juga bagaimana nanti Pak Prabowo bisa menjaga komitmen untuk anti korupsi ini sampai ke bawah-bawahnya. Kita nantikan juga nanti bagaimana KPK mengumumkan tersangka. Insya Allah siang ini seperti apa status dari Noel. Terima kasih Pak Yasin, Wakil Ketua KPK 2007-2011, dan juga Bang Hendar Sambarantoko, politisi Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak.